Untuk kita hidup sehat itu ya dalam melakukan kegiatan sehari-hari itu sebenarnya mesti seimbang, balance ya. Dalam mengelola pekerjaan, kemudian dengan keluarga, bermasyarakat, ya. Kemudian ada tips ya. Tugas kita itu adalah ikhtiar ya. Ikhtiar itu bekerja dengan baik sebaik-baiknya. Kemudian isti'anah itu berdoa ya. Yang terakhir result ya. Hasil itu tidak wajib. Hasil itu punyanya Tuhan, punyanya Allah. Sehingga pada saat result itu keluar ya kita hanya bisa tawakal ala Allah. Jadi apapun hasilnya apabila kita sudah kerjakan dengan baik, dengan yang terbaik, dengan doa yang benar ya, saya rasa hasilnya insya Allah sih baik gitu. Kemudian olahraga ya, kemudian nggak usah banyak pikiran, tidur yang cukup walaupun kita agak susah tidur cukup ya. Tetapi itu semua satu lagi yang penting, happy family ya. Kemudian doa dari seorang ibu kalau masih ada, doa dari istri, doa dari anak-anak itu penting buat kita. Kemudian bagaimana kita menjaga silaturahmi seperti hari ini, itu juga penting. Saya tuh aslinya suka badminton, suka berenang, suka basket, ya. Suka olahraga, futsal. Tapi kalau nggak cukup waktu untuk melakukan itu, biasanya saya jalan. Jalannya itu dari sini lantai 4 turun 4 lantai bawah, jalan ke pabrik, jalan ke peternakan, jalan ke gudang ya, itu juga olahraga. Ya, pokoknya sampai keringetan dan benar-benar kita melakukan exercise ya. Kemudian pola makan juga menjadi penting. Kenapa? Karena biasanya metabolisme orang di atas 40 tahun itu udah mulai turun. Jadi keseimbangan menjaga pola makan itu menjadi concern kita. Enggak, sampai hari ini semua oke. Seafood oke, kepiting oke, bakso oke. Yang penting nggak boleh berlebihan. Iya. Jadi bahasanya itu makan secukupnya ya, sesuai kebutuhan. Jadi bukan maunya tapi perlunya. Kalau maunya makannya tuh A, B, C, D banyak nih, maunya. Ya. Tapi kalau butuhnya, ya butuhnya hanya misalnya daging berapa gram, ya kan, karbo berapa gram, vitamin A, B, C, serat berapa, kebutuhannya cuma itu. Antara mau sama butuh itu dua hal berbeda. Ya, jadi mesti kita harus bisa mengontrol diri kita, termasuk makan dan lain-lain. Keluarga itu bagian yang sangat penting. Pekerjaan itu juga penting. Jadi membuat itu semua balance itu suatu challenge tersendiri. Jadi kalau kita bicara ini ada hard disk ya segini ya. Di sini itu untuk keluarga, di sini untuk kantor, di sini untuk urusan rumah, di sini untuk urusan orang tua. Ini semua kita mesti dalam satu kesatuan. Nggak bisa kita hanya memikirkan satu saja. Apalagi pejabat publik seperti kita, seperti hari ini, orang rumah ini juga mesti diberi pengertian bahwa kita ini miliknya masyarakat banyak. Dan ada satu yang dikutip yang baik adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu adalah yang bermanfaat buat orang lain. Jadi kalau hari ini kita diskusi seperti ini, kemudian nanti FOI menyampaikan ke masyarakat banyak, ada manfaatnya bagi semua stakeholders pangan, masyarakat, ada edukasi di situ, itulah sebaik-baik umat. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain.
salah satu tugas dari Badan Pangan Nasional itu adalah penganekaragaman konsumsi. Jadi tidak melulu makan nasi goreng aja. Nah, nasi itu bisa dibuat apa aja. Tidak makan tongkol aja. Tongkol itu bisa jadi masakan apa aja, turunannya apa misalnya. Kalau kita bilang ikan. Ya. Edukasinya protein itu ada protein hewani, ada protein nabati. Kalau hewaninya nggak tercukupi, bisa ganti kacang-kacangan ya seperti kedelai, kacang tanah, ya, itu punya protein yang tinggi dari nabati. Kalau nggak bisa makan red meat, nggak bisa makan daging, ya makannya white meat, ikan atau ayam. Jadi ini penganekaragaman konsumsi ini menjadi penting. Nah, supaya masyarakat itu bisa mengerti, bisa paham, bisa menerima, kita perlu figur. Figurnya salah satunya ya selebriti, bisa selebriti chef, bisa apapun. Dengan chef yang terkenal, misalnya berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional, dengan BUMN Pangan, ada ID Food, ada Bulog, ya. Itu nanti kita bisa jadi satu ya, untuk membuatkan suatu perencanaan, cooking demo, kemudian disampaikan bahwa manfaat ikan kembung, manfaat dari tempe, apapun masakan, nah itu kita harus deliver bahwa kebutuhan dari badan manusia itu ya tidak hanya karbohidrat. Misalnya harus ada kebutuhan protein, harus ada lemaknya. Lemak itu harus loh ya. Jadi jangan bilang kita nggak perlu lemak badan kita. Badan kita itu perlu lemak, perlu protein, perlu karbohidrat. Yang nggak boleh itu kebanyakan karbohidrat atau kebanyakan lemak. Ya, kalau kebanyakan vitamin, vitaminnya itu akan dibuang. Ya, jadi, nah yang seperti ini nanti harus tersampaikan kepada masyarakat. Makanya kita nanti mau dengan ICA, ya, Indonesia Chef Association, dengan BUMN Pangan, kita mau akan kolaborasikan. Harusnya nanti setiap bulan kita punya yang rutin. Nanti mungkin Foy juga bisa bersama kita, ya. Pada waktu kita pertama kali belajar atau duduk dalam bekerja, nomor satu, tentukan dulu kita tuh mau ngapain. Satu hari ini saya mau A, B, C, D, F, G. Ya. Kemudian perencanaan kita 1 tahun ke depan kita mau apa. 2 tahun lagi kita mau apa, 3 tahun lagi mau apa. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Ke depan harus lebih baik lagi. Jadi kalau mau sukses itu, ya kita mesti tentukan. Ke depan itu kompetisinya itu apa sih? Kalau kita mau biasa-biasa saja ya hasilnya biasa-biasa saja. Kalau sehari 24 jam, ya, semua orang punya 24 jam satu hari. Punya 60 menit dalam 1 jam. Perbedaannya adalah pada saat kita merencanakan kegiatan kita itu. Sekolahnya sama-sama 8 jam atau 6 jam atau 7 jam. Yang satu tidur siang, yang satu kursus bahasa Inggris. Habis kursus bahasa Inggris, yang satunya belajar karate atau silat, yang satunya pulang tidur. Ya. Tidur siang, yang malam nanti jam 7 ada yang belajar, yang satunya nongkrong. Nah, itu kan pilihan-pilihan. Jadi, teman-teman milenial, anak muda, buat rencana untuk diri kita sendiri. Fokus di kelebihan kita. Jangan fokus di kekurangan kita. Setiap orang itu punya kelebihan yang orang lain itu tidak punya. Fokus di keahlian kita, ya. Kemudian apa yang menjadikan kita itu berbeda, apa yang membuat kita bermanfaat buat orang lain tadi. Jadi nggak usah khawatir pada saat kita itu bisa memvalue diri kita. Pada saat kita bisa mengembangkan diri kita, itu yang membedakan orang yang kreatif dan tidak kreatif. Jadi, kalau kita bisa tergantikan oleh mesin, berarti ada yang salah dengan kita. Tapi kalau kita tidak tergantikan oleh mesin, itu baru bedanya kita sama yang lain. Karena kita punya pikiran, kita punya akal. Jadi pada saat nanti waktunya semuanya akan robotik, yang membedakan kita semua adalah kita punya
pemikiran, kita punya idea, kita punya kreativitas. Makanya habis ini ya, apabila milenials berminat dengan pekerjaan di bidang pangan, itu akan sangat baik sekali. Ke depan mengajak anak-anak muda ya untuk bergiat di pangan untuk jayanya pangan nasional.